Baik, kalau semuanya kita jumpa lagi di seri pembahasan soal. Kali ini kita akan membahas soal ujian Matematika 2A ITB tahun 2021. Baik, langsung saja. Nah, untuk soal yang pertama itu tidak sempat terekam soalnya, jadi langsung ke soal yang kedua ya. Baik, soal ini dilaksanakan secara online ya, ujiannya secara online. Uh, kita akan membahas satu per satu soal, mulai soal yang kedua. Baik, untuk soal berikut, jika integral konvergen, tentukan nilainya. Jika integral divergen dan nilainya tak hingga, tuliskan 9999. Dan jika integral divergen dan nilainya minus tak hingga, tuliskan negatif 9999. Baik, langsung saja. Nah, ketika kita melihat bentuk ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan ya. Jadi kita misalkan dulu nih. Misal, nah yang dimisalkan apa? Yang dimisalkan adalah bentuk yang kompleks tapi di dalam pangkat, yaitu ln x ya. Dimisalkan sebagai u. Selanjutnya kita punya du atau turunan u, turunan ln x adalah 1 per x dx ya. Oke, 1 per x dx. Oke, saya tulis di sini, oke. Ya, 1 per x dx. Nah, sehingga kita punya bentuk ini kita ubah menjadi bentuk u, nyatakan dalam bentuk u. Jadi 20 ya. Du kan 1 per x dx ya. 1 per x dx, 1 per x dx ya. Ya, 1 per x dx ini du, oke. Nah, sedangkan log x adalah u ya, u pangkat 3, oke. Nah, lantas bagaimana dengan batasnya? Oke. Nah, untuk ketika x1 batas bawah itu adalah e pangkat 5 ya. Oke. Maka untuk U-nya itu kan ln x kan? Berarti U sama dengan ln E pangkat 5. Ya. Sehingga kita punya 5. Oke. Nah, untuk batas atas itu tak hingga, maka U-nya itu adalah ln tak hingga. Ya, tak hingga ya. Oke. Sehingga batas bawahnya kita punya 5, batas atasnya jadi tak hingga. Oke. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan bentuknya. Kita akan coba selesaikan bentuknya. Oke. Limit B mendekati tak hingga ya. Oke. Integral 5 sampai B kan. Oke ya. Jadi bentuk ini sama dengan seperti ini. 20 U pangkat negatif 3 ya, supaya gampang. Du. Oke, sama dengan apa nih? Limit B mendekati tak hingga, integralkan. Berarti 20 dibagi min 3 tambah 1, U pangkat min 3 tambah 1. Batas atasnya B, batas bawahnya 5. Sama dengan min 3 tambah 1, min 2. 20 dibagi min 2. Berapa? Min 10 ya. Oke, kita punya min 10. Min 3 tambah 1. Min 2 ya. Kali U pangkat min 2 atau U kuadrat ya. Seper U kuadrat. Nah, ini tetap limit B mendekati tak hingga. Batasnya 5 sampai B. Nah, lanjut. Nah, ketika tak hingga, min 10 bagi tak hingga ya 0 kan ya. 0 dikurangi 5 masukkan. Berarti min 10 dibagi 5 pangkat 2. 25. Sehingga kita punya 10 per 25 atau berapa nih? Bagi 5. 2 per 5. Oke. Atau bisa tulis 0,4. Ya. Oke, sama saja. Oke, itulah untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Masih tentang integral. Kali ini kita akan menentukan
konstanta C1, C2, dan C3 ya. Oke. Nah, nilai ini, hasil integral ini adalah ini. Jika C1 sama dengan titik-titik, C2 sama dengan titik-titik, C3 sama dengan titik-titik. Baik, kita akan menentukan C1 sampai dengan C3. Oke, tekniknya begini. Kita punya tekniknya begini, ketika kita punya integral 20x plus 100. Nah, ini si penyebutnya sudah difaktorkan, enak ya. Jadi x dikali x kuadrat plus 25. Kebetulan x kuadrat plus 25 adalah definite positif, alias tidak bisa difaktorkan lagi. Sehingga faktornya sudah final, x dikali x kuadrat plus 25. Oke. Nah, bentuk ini merupakan suatu penjumlahan sebetulnya ya. Dua buah integral. Oke. Menjumlah dua integral di mana penyebutnya adalah x dan x kuadrat plus 25 serta pembilangnya adalah untuk x karena derajatnya 1, maka si pembilang derajatnya paling tinggi 0 atau konstanta A ya. Nah, sedangkan yang bagian ini x kuadrat plus 25 derajatnya adalah 2 sehingga derajat paling tinggi pembilang adalah 1 ya. Kita misalkan bx plus c ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan integralnya, kita coba jabarkan dulu ya. Kita coba jabarkan dulu bentuk ini. Jadi 20 x plus 100 dibagi x dikali x kuadrat plus 25. Oke, ini sama dengan ya. Nah, ini kan ini ya, ini sebetulnya ini. Nah, sehingga kita samakan penyebut dulu ya, samakan penyebut dulu, berarti x dikali x kuadrat plus 25, kemudian ini dibagi ini ya, dapat x kuadrat plus 25 dikali a ya, oke. Nah, kemudian ini dibagi x kuadrat plus 25, dapat x kan, berarti tinggal x dikali bx plus c ya. Nah, lanjut kita punya ax kuadrat plus 25a ditambah bx kuadrat tambah cx ya. Nah, ini dibagi x dikali x kuadrat plus 25. Nah, lihat kita samakan. Oke, kita punya kan kelompokan ya yang koefisien x kuadrat a plus b. Kita punya x kuadrat plus cx plus 25a ya, dibagi penyebutnya x dikali x kuadrat plus 25. Nah, di sini kita bisa tahu ya. Di sini kita bisa samakan, perhatikan bahwa bagian penyebut ya. Maaf, bagian pembilang ini 20x plus 100 dengan ini ya. Ini sama-sama pembilang, oke. Langsung saja cocokkan koefisien dari masing-masing x ya, x pangkat 2, x pangkat 1 ya, maupun konstanta. Sehingga kita punya di sini apa? Nah, kita punya a plus b itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini x pangkat 2-nya itu tidak ada koefisiennya kan? Ya sudah, ini pasti 0. Sedangkan cx ini ada 20x. Oh, jelas ini c sama dengan 20 ya. Nah, 25A itu 100 ya kan, sama-sama konstanta. 25A sama dengan 100. Sehingga A-nya adalah 4. Nah, karena A-nya 4 dan sebelumnya kita tahu A plus B-nya 0, maka B-nya itu sama dengan negatif 4 ya kan? Ya, oke. Sehingga kita punya nilai C, nilai A, dan nilai B. Sehingga bentuk ini sebetulnya menjadi, kita jabarkan, berarti kita punya integral 4 per x dx ditambah integral bx plus c ya, min 4x plus 20 per x kuadrat plus 25 dx. Oke, gampang ya. Kita substitusi saja nilai a, nilai b, dan nilai c ke integral ini. Nah, selanjutnya kita integrasikan. Lihat.
Kita bisa pisah, kita punya 4 dikali integral 1 per x dx, ditambah apa ini ya, min 4 ya, dikali integral apa, integral x per x kuadrat plus 25 dx ditambah ada integral lagi 20 ya, atau supaya seragam 20-nya saya keluarkan dulu. Oke, 20 kali integral 1 per x kuadrat plus 25 dx. Oke, lanjut. Ini kan kita punya 4 ln x ya. Kita sudah selesai, kita punya 4 ln x. Nah, kemudian 4 ln x. Kemudian ini kita pakai cara substitusi. Oke, pakai cara substitusi ya. Baik, saya tuliskan dulu di sini ya. Tuliskan dulu. Misalkan U ya, U-nya sama dengan x kuadrat plus 25. Maka DU-nya adalah 2x dx ya. Sehingga kita punya setengah DU sama dengan x dx ya kan. Oke, ya sudah. Berarti kita punya integral x per x kuadrat plus 25 dx itu sama saja dengan integral x dx ya. X dx itu setengah du ya, setengah du. Kemudian x kuadrat plus 25 itu adalah 1 per u ya. Oke, per u. Sehingga kita punya setengah ln u ya. Setengah ln u ya. Sehingga jawabannya adalah setengah ln u ini. Berarti tambah ini min 4, ini setengah ln u, ini setengah ln u. U-nya apa? U-nya itu adalah x kuadrat plus 25. Ya, x kuadrat plus 25. Oke. Ya, x kuadrat plus 25 ya. X kuadrat plus 25. Oke. Yang ini. Oke, kita punya template bahwa masih ingat untuk tangan. Nah, untuk tangan itu kita punya ya. Jadi kalau untuk tangan misalkan begini. Integral 1 per x kuadrat plus a kuadrat dx template-nya. Nah, ini pakai tangan inverse. Ini sama dengan apa? Sama dengan 1 per a tangan inverse x per a. Oke, ya. Oke, plus c. Nah, ini jadi 1 per a tangan inverse x per a. Oke. Nah, ini plus 20 ya. Nah, ini jadi apa? Lihat, 25. Ini kan x kuadrat plus a kuadrat kan? A kuadratnya itu 25. Sehingga a-nya itu berapa? 5 ya. Sehingga ini sama dengan 1 per 5 ya. 1 per 5. Oh, satu di bawah ya. Tangan inverse x per 5 ya. Oke, plus c. Oke. Kalau saya tulis di bawah, tidak cukup. Seperti itu ya. Ya. Oke ya. Jadi ditambah 20 dikali 1 per 5 tangan inverse x per 5 plus c ya. Oke, atau kalau tidak cukup di sini saja ya. Yang 20-nya saya tulis ulang. Kemudian sesuai template. Maaf, saya tulis ulang ya. Nah, sesuai template di bawah untuk tangan inverse bahwa kita punya 25 itu a kuadrat sehingga a-nya saja itu 5 kan. Berarti kita punya 1 per 5 tangan inverse x per 5 ya tambah c. Baik, langsung kita eksekusi sama dengan 4 ln x min 2 ya. Ini kan min 4 bagi 2 min 2 ln x kuadrat plus 25. Oke. Tambah tambah 20 bagi 5 4 ya. 4 tangan inverse x per 5 ya. Oke. Tambah c ya. Oke. Nah, ini jawabannya. Jadi kita punya
Inilah nilai C1, 4, nilai C2-nya itu adalah negatif 2, dan nilai C3-nya itu 4. Ya. Jadi 4, negatif 2, dan 4. Oke ya, gampang sekali. Oke. Next, soal yang keempat. Ya, soal yang keempat, Dirac-Taylor. Oke, ini soal lumayan ya, lumayan seru sekali, tapi mudah sekali juga. Kita punya template, ya. Template Dirac-Taylor itu kayak gimana? Ya, kayak gini. Fx sama dengan Fa ditambah F aksen A X min A ditambah F double aksen A per 2 faktorial X min A pangkat 2 ditambah polanya sama F triple aksen A dibagi 3 faktorial X min A pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ketika masukkan saja ke template sebetulnya. Nah, ini kan jika Dirac-Taylor dari fungsi Gx seperti ini di sekitar X sama dengan 1. Oke, sehingga di sini kita memiliki ya, berarti diketahui ya, nilai A-nya itu 1 ya, A-nya 1. Nah, ya Taylornya seperti ini. Gx sama dengan 0 plus A1 kali X min 1 plus A2 kali X min 1 kuadrat dan seterusnya. Maka nilai A1 dan nilai A2 berapa? Oke. Langsung saja kita punya Gx-nya adalah 4 dikali 3 plus X pangkat setengah kan? Ya. Akar itu pangkat setengah. Nah, sehingga kita punya G1 masukkan GA ya, ini nilai GA-nya ya. G1-nya apa? G1-nya adalah 4 dikali 3 plus 1 pangkat setengah. 3 plus 1 kan 4, 4 pangkat setengah 2. 4 kali 2, 8. Kemudian G aksen X ya, turunannya. Setengah kali 4, 2. 3 plus X, pangkat min setengah kan? Oke, pangkat min setengah. Oke, masukkan G aksen 1. G aksen 1 sama dengan masukkan 1 ke sini, berarti 2 dikali 3 tambah 1 pangkat min setengah. Sama dengan kita punya 2 per 3 tambah 1, 4. 4 diakarin kan di bawah ya, minus ya. 2 bagi 2, 1. Oke. Nah, lanjut. G double aksen X sama dengan, turunkan lagi. 2 kali min 2, min 1. 3 plus X min setengah kurangi 1, min 3 per 2 ya, min 3 per 2. Baik, langsung saja kita masukkan G double aksen 1 sama dengan masukkan 1 ke sini minus 3 tambah 1 pangkat negatif 3 per 2 sama dengan min 3 sama tambah 1 4 kan? Berarti kita punya 1 per 4 pangkat 3 per 2 ya. Sama dengan 4 pangkat 3 64 akarin 2 ya. Diakarkan berarti 8 ya. Ini min 1 per 8. Nah, sehingga kita punya Dirac-Taylor-nya adalah Gx itu sama dengan G1 ditambah G aksen 1 kali X min 1 ya, sesuai template yang ini ya. Bedanya ini F, ini G. Ditambah G double aksen 1 dibagi 2 faktorial dikali X min 1 kuadrat dan seterusnya. Oke, nah lanjut G1-nya kita masukkan sama dengan 8 ditambah G aksen 1-nya adalah 1 ya, 1 kali X min 1 ditambah G double aksen 1 itu min 1/8 ya, dibagi 2 faktorial. Bagi 2 berarti minus apa? Minus 16 ya. Minus 16 X min 1 kuadrat dan seterusnya. Nah, inilah Dirac-Taylor-nya. Nah, yang ditanyakan adalah A1 berapa, A2 berapa. Ini template-nya sudah sama nih. Ini A0, ya kan? Ini A1 dan ini A2. Jelas, sehingga kita peroleh A1-nya sama dengan 1 dan A2-nya sama dengan negatif 1/16. Baik, kita lanjut soal yang kelima. Diketahui 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus seterusnya sama dengan 1
per 1 min X. Untuk negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 selang kekonvergenannya ya. Nah, dalam selang kekonvergenannya, maka nilai 1/4 min 7/4 kuadrat X plus 7 kuadrat per 4 pangkat 3X kuadrat dan seterusnya. Nah, nilainya berapa? Oke. Nah, oke. Diketahui ya, 1 plus X plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus seterusnya itu sama dengan 1 per 1 min X ya. Baik, kita di sini tidak menentukan selang kekonvergenannya, tapi menentukan jumlahnya. Oke. Jumlah delta hingga. Nah, selanjutnya kita kali ya, dikali 1/4. Kenapa kali 1/4? Karena di sini kita bisa curiga, bisa lihat semuanya ini memiliki pengali 1/4 ya. Jadi kita kali 1/4. 1/4 ditambah X per 4 ditambah X kuadrat per 4 ditambah X pangkat 3 per 4 tambah seterusnya sama dengan 1/4 dikali 1 per 1 min X ya kan? Oke. Lanjut, setelah itu substitusi X jadi apa? Jadi min 7/4X ya. Kenapa min 7/4X? Kenapa minus? Kenapa minus? Karena di sini tandanya berubah, plus jadi minus, jadi plus, jadi minus. Nah, inilah yang sangat memungkinkan sehingga rasionya minus ya, pengalinya minus. Kan positif dikali minus ya minus kan, dikali minus lagi jadi positif lagi, dikali minus lagi jadi negatif lagi, minus lagi dan seterusnya. Nah, sehingga 7/4 X itu kita dapat dari sini ya. Sebetulnya gampang saja, tinggal rasio saja kan, suku setelah bagi suku sebelum ya kan, kalian akan dapat negatif 7/4 X ya. Ini gampang saja. Nah, ini rasio, oke. Nah, ini rasionya. Oke, langsung saja substitusi X jadi min 7/4 X, jadi 1/4 ditambah min 7/4 X ditambah X-nya ganti aja min 7/4 X dan seterusnya ya, sama dengan 1/4 dikali 1/1 min X-nya ganti, ingat min 7/4 X ya. Nah, X-nya ganti. Nah, lalu kita punya bentuk yang diinginkan 1/4 minus sama plus jadi minus kan, minus 7/4 kuadrat X di apa nih? Tambah ya, tambah 7 kuadrat per 4 pangkat 3 X kuadrat dikurangi seterusnya sama dengan tetap ya, 1/4 1/1 minus tambah minus jadi plus kan, 1 plus 7/4 X ya. Oke, jadi jumlah ini adalah ini ya. Oke, jadi hasilnya adalah ini ya. Kita sederhanakan sama dengan apa nih, 4 masukkan ke penyebut ya, jadi 1 per 4 kali 1 4 dikali apa namanya, kali 7 dibagi 4 ya 7 ya. Oke, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya adalah 1/4 ditambah 7X. Oke, satu soal selanjutnya. Nah, soal 6. Jika AX plus BY plus CZ sama dengan D adalah persamaan bidang yang tegak lurus terhadap bidang XY dan bidang 5X plus 10Y plus 7Z sama dengan negatif 1, maka nilai A per B. Jadi ini soal konsep sekali, konseptual, jadi hati-hati, tapi gampang sebetulnya, gampang ya. Jadi intinya ada suatu bidang ya. Saya misalkan ilustrasikan seperti ini, ada suatu bidang. Ada suatu bidang, jangan begini bidangnya ya. Saya ulangi lagi. Jadi ada suatu bidang, misalkan ada suatu bidang ya, bidang
Nah, ini persamaannya adalah AX plus BY plus CZ ya. Nah, AX plus BY plus CZ sama dengan D misalkan. Nah, ini tegak lurus dengan bidang XY. Nah, XY misalnya begini ya. Misalkan ini bidang XY. Nah, ini tegak lurus kan? Bidang XY kan begini nih. Ini kan tegak lurus ya, tegak lurus. Kemudian si ini tuh tegak lurus pula terhadap bidang. Jadi ada bidang lain ya, bidang lain. Misalkan ini saya ilustrasi aja tiga seperti ini sebetulnya. Ini ada bidang lain yang tegak lurus juga. Ini kan tegak lurus. Ini juga tegak lurus ya. Misalkan ada bidang lagi, ini bidang 5x plus 10y plus 7z sama dengan negatif 1 ini ya. Jadi saling tegak lurus ketiganya ya. Maaf, bukan maksudnya AX plus BY plus CZ sama dengan D ini tegak lurus terhadap bidang XY dan bidang 5X plus 10Y plus 7Z sama dengan negatif 1. Paham ya? Nah, suatu bidang ini memiliki vektor normal. Kan suatu bidang itu dia misalkan suatu bidang AX plus BY plus CZ sama dengan D ini memiliki vektor normal adalah A, B, C ya, A, B, C begitu. Jadi koefisien X, Y, dan Z. Nah, saya bilang, nah ini tegak lurus, ini bidang ini tegak lurus terhadap bidang XY ya, bidang XY. Oke, bidang XY paham? Bidang XY adalah Z sama dengan 0. Oke, artinya ketika X maupun Y-nya dimanapun, konsepnya begini. Ini kan Z ya, ini Y, ini X. Ya, bayangkan tiga dimensi. Mau nilai X Y-nya dimanapun di bidang XY, paham nggak? Bidang X ya dimanapun di sini, ingat ini bayangkan bidang. Maka nilai Z-nya 0. Ya, Z-nya 0, ya kan? Kenapa? Karena bidang XY, ya kan? Di bidang XY Z-nya 0. Ya sudah persamaannya kan bidang XY Z sama 0, oke? Atau kita bisa lihat bahwa bentuk umumnya seperti ini. 0x plus 0y plus 1z sama dengan 0. Paham kan? Jadi z sama dengan 0 itu penjabaran dari ini. Oke. Sehingga ini memiliki vektor normal. Oke, vektor normalnya adalah ya ini seperti ini. Ini kan AX plus BY plus CZ sama dengan D. Vektor normalnya adalah koefisiennya A, B, C. Ya kan? Sehingga ketika kita punya 0X plus 0Y plus 1Z sama dengan 0, vektor normalnya adalah 0,0,1. Ya. Oke. Nah, tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus nih. Bidang ini tegak lurus bidang XY. Artinya apa? Artinya A, B, C didotkan dengan 0,0,1 ya harus sama dengan 0, tegak lurus ya kan. Nah, sehingga kita punya, ini kan punya ini 0 tambah C sama 0 kan. Dot produk ya, A kali 0, 0 tambah B kali 0, 0 tambah C kali 1, C ya sama dengan 0 ya kan. Oke, sehingga kita peroleh C-nya 0. Oke, C-nya 0. Oke, sehingga kita punya persamaan ya AX plus BY sama dengan D ya. Oke, kan C-nya 0 kan? Oke. Nah, ini C-nya 0. Lanjut. Nah, nah, lanjut si bidang AX plus BY sama dengan D. Kenapa saya tulisnya begini ya? Karena udah ini sama saja. Ini sama saja dengan yang ini. Cuma C-nya kan udah ketahuan 0. Jadi saya nggak usah tulis lagi kan. Nah, bidang AX plus B sama dengan D itu tegak lurus bidang apa? Bidang 5X plus 10Y plus 7Z
sama dengan min 1. Nah, ini vektor normanya adalah vektor normanya apa nih? Vektor normanya adalah 5, 10, dan 7 ya. Dan sedangkan ini kita tahu vektor normanya adalah A, B, dan C-nya kan 0. Oke, 0. Oke. Nah, kita dot product aja langsung. Berarti A, B, 0 dot product dengan 5, 10, 7. Kita punya 5A plus 10B plus 0 sama dengan 0 kan? Hasil dot produknya 0 kan? Karena tegak lurus. Sehingga kita punya 5A plus 10B sama dengan 0. Alias kita punya 5A sama dengan min 10B. Atau A per B sama dengan min 2 ya. Min 10 bagi 5. Oke. Cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 7 dan seterusnya untuk di video selanjutnya. Terima kasih.